Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan membahas satu tema, yaitu keberanian menjawab panggilan. Saya mengajak kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hari ulang tahun dari Gary Citra yang ke-15. Tuhan kembali membawa kami beribadah kepadamu. Ibadah bukanlah sesuatu pilihan bagi kesukaan kami, tetapi adalah sesuatu panggilan bagi setiap orang yang sudah Tuhan tebus untuk boleh datang, membawa segala hormat, membawa segala puji di hadapan Tuhan, menaikkan segala hormat kemuliaan bagi Engkau saja. Kami bersyukur jikalau pada ulang tahun ke-15 ini, kami boleh berkumpul beribadah kepadamu, dan kami masih boleh menerima firman-Mu. Tuhan, berikan kepada kami firman, supaya kami hidup sebagai orang Kristen yang boleh mempertanggungjawabkan iman kami di tengah dunia ini, dan boleh membawa hormat, sembah, dan mulia bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami yang mendengarkan, juga hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah saudara sekalian, kita tanpa terasa Tuhan sudah memimpin gereja ini menyertai selama 15 tahun. Nah 15 tahun itu bukan umur yang singkat, juga bukan umur yang terlalu panjang. Seorang anak remaja 15 tahun masih labil, masih penuh pergumulan. Setiap usia ada pergumulannya saudara. Nah ketika gereja berdiri, setiap gereja dimulai dari sekelompok jemaat yang Tuhan berikan visi, yang Tuhan berikan panggilan, yang Tuhan bangkitkan sesuatu kerinduan di dalam hati orang-orang itu akan pekerjaan Tuhan di tempat itu. Lalu kemudian mereka mendoakannya secara sungguh-sungguh. Jadi gereja tidak dimulai langsung dengan kondisi yang sudah established, tetapi Tuhan berikan kegelisahan kepada sekelompok orang, dan mereka mendoakan Tuhan, kami mau di tempat ini ada gereja Tuhan. Kami mau di tempat ini pekerjaan Tuhan semakin bertumbuh. Lalu mereka doakan. Dan saudara yang pernah mendapatkan kesempatan merintis berdirinya sesuatu jemaat, maka saudara berbahagia. Saudara berbahagia jikalau pernah Tuhan berikan kesempatan untuk bersama-sama di dalam perintisan suatu jemaat. Saya bersyukur bahwa pernah diberikan kesempatan waktu perintisan dari GRI Kebonjeruk. Waktu itu belum ada tempat yang disewa sekalipun. Waktu itu ada sebuah ruang kantor yang dipinjamkan untuk menjadi tempat di mana berdoa bersama-sama. Lalu pendeta Aiter mengajak untuk bersama-sama berapa belas orang berdoa. Mungkin ada sampai 20 orang berdoa bersama bagaimana pimpinan Tuhan untuk gereja di Jakarta Barat. Waktu itu kita tidak tahu akan jadi seperti apa. Tetapi hari ini GRI Kebonjeruk, salah satu gedung dari GRI yang terbesar yang bisa menampung 1.000 orang lebih, dan juga jemaat sudah 700. Nah ini semuanya hal yang kita sangat bersyukur Tuhan pernah memberikan kesempatan itu. Tetapi bukan berarti bahwa kita lantas menjadi orang yang bangga, menjadi orang yang sombong. Saya lebih dulu ada di tempat ini sebelum kalian. Sebelum kau ada di sini, saya di sini sudah lama makan asam garam pantas darah tinggi, saudara sekalian. Nah, seringkali kita merasa bangga karena kita orang yang merintis, tetapi bukan itu yang paling penting. Karena yang paling penting adalah Tuhan pernah memperlihatkan pekerjaannya yang ajaib kepada kita, dan kita bersyukur karena itu. Dan kita bersyukur juga Tuhan pernah kirimkan orang-orang yang menjawab panggilan Tuhan yang memulai jemaat di tempat ini. Kalau kita mau menceritakan banyak hal, banyak sekali cerita, yang banyak sekali kisah dari perjuangan jemaat di tempat ini. Seandainya dinding ini bisa bercerita, ini kayak lagu-lagu zaman dulu ya, Ebit GAD. Seandainya bisa bercerita, banyak sekali cerita yang bisa disampaikan. Banyak sekali pergumulan yang pernah dilewati oleh jemaat di tempat ini. Banyak orang yang sudah datang dan sudah pergi di dalam perjalanan jemaat di tempat ini. Tetapi semuanya itu mau menyatakan bahwa betapa besar anugerah Tuhan yang telah menopang gerejanya. Dan semuanya itu menjadi bagian dari pembentukan kita sebagai jemaat di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Apakah yang namanya panggilan Tuhan itu?
pernah selesai di dalam hidup seorang percaya. Kita percaya bahwa tidak. Panggilan Tuhan tidak pernah selesai selama orang itu hidup. Sampai Yesus datang kedua kali, kita tidak pernah boleh berhenti di dalam melayani Dia. Kita boleh pensiun dalam satu jabatan, tetapi sebagai orang Kristen, sebagai orang yang melayani Tuhan, sesungguhnya kita tidak pernah pensiun di dalam melayani Tuhan, di dalam mengikuti pimpinan Tuhan dengan taat, termasuk perubahan-perubahan yang Tuhan kehendaki. Nah, tema HUT kita kali ini adalah keberanian menjawab panggilan. Nah, saya ambil dari Kisah Rasul pasal ke-16. Bagian ini bicara mengenai sesuatu perubahan besar dan perubahan mendadak di dalam kehidupan dan pelayanan rasul yang begitu besar, yaitu Rasul Paulus. Dan itu juga adalah perubahan yang sangat besar di dalam sejarah kekristenan, saudara sekalian. Adalah sesuatu pimpinan Tuhan yang mendadak, yang tidak disangka, yang serta-merta merubah pelayanan Paulus, yang sebelumnya Paulus sudah rasa, ini sudah rencana yang terbaik, ini sudah yang paling tepat, ini sudah yang paling pas. Paulus yakin, inilah yang Tuhan mau. Tapi ternyata Tuhan bilang, bukan. Aku punya rencana yang lain. Maka mari kita baca dari Kisah Rasul pasal 16, ayat keempat sampai dengan ayat ke-12. Saya membacakan ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat kelima, dan seterusnya sampai kepada ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal ke-16 yang diberi judul Paulus menyeberang ke Makedonia. Ayat keempat, di dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia itu. Suatu kota perantauan orang Roma. Di situ kami tinggal beberapa hari. Nah, saudara sekalian, bagian yang kita baca ini terkenal dengan Macedonian Call, panggilan Makedonia, di mana Paulus mendapatkan sebuah penglihatan. Saudara, apa bedanya penglihatan? Ada anak-anak kalau sudah lapar, ma aku lihat penglihatan, apa nak? Ada tukang bakso depan. Nah itu ya, penglihatan itu adalah sesuatu yang diberikan pada saat orang itu terjaga. Kalau mimpi diberikan pada saat orang itu sedang tidur, saudara sekalian. Nah, di dalam penglihatan ini, Paulus melihat apa yang hari ini kita sebut sebagai SOS. SOS itu adalah Save Our Souls. Selamatkanlah jiwa kami. Menyeberanglah, datanglah kemari. Kalau ada bencana, maka dikatakan SOS. Artinya orang itu tidak berdaya. Dia sedang berada di dalam kesulitan, dia sedang berada di dalam bahaya, dan dia hanya bisa berharap orang datang kepada dia. Bukan dia datang kepada orang. Dia sedang berada di dalam bencana, di dalam kesulitan hampir mati. Maka dia berseru, tolong kami, SOS, save our souls. Nah, di dalam bagian ini Paulus lihat, orang memanggil dari seberang, menyeberanglah kemari. Tolonglah kami, keadaan kami tidak baik-baik saja. Nah, saudara sekalian, istilah panggilan dari Makedonia itu mengacu kepada visi yang Tuhan berikan,
yang mengalihkan rute Paulus di dalam perjalanan misi yang kedua. Paulus sudah memiliki rencana, Paulus sudah memiliki peta dia akan kemana. Tetapi mendadak panggilan itu mengubah semuanya, mengalihkan rute Paulus. Rencana awal Paulus itu apa? Rencana awal Paulus itu adalah mengunjungi dan memperkuat gereja-gereja yang Paulus rintis di provinsi Galatia, di mana? Di Asia, selama perjalanan misi yang pertama. Jadi perjalanan misi pertama Paulus menginjili, Paulus kemudian merintis jemaat di tempat itu, maka sekarang Paulus ingin kembali mengunjungi mereka, memperkokoh, memperkuat mereka, dan setelah itu Paulus harap dia bisa membawa Injil menuju ke tempat-tempat yang belum ada gerejanya. Maka Paulus beserta dengan rekan-rekannya Silas dan Timotius, mereka memiliki rencana untuk langsung ke barat, tetapi mereka kemudian dicegah oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil di provinsi Asia. Nah, saudara, apakah saudara waktu baca ini tidak rasa aneh? Saya mau memberitakan Injil, tapi Roh Kudus mencegah. Kenapa Roh Kudus mencegah? Memberitakan Injil itu baik atau tidak? Kalau saudara pergi ke tempat yang tidak benar, Roh Kudus mencegah, itu memang harus. Tetapi kalau saudara mau memberitakan Injil, tapi Roh Kudus mencegah, maka kita akan bertanya, kenapa Roh Kudus mencegah? Maka sekali lagi saudara sekalian kita memperhatikan, di sini penulis Kisah Para Rasul hendak menceritakan, hendak memberitahu kita bahwa di dalam perjalanan hidup ini kerap kali ada perbedaan yang tajam di antara kehendak kita dan kehendak Tuhan, antara rencana kita dan rencana Tuhan, yang mengajarkan kepada kita bahwa apa? Orang-orang Kristen perlu ada kepekaan, perlu ada kesabaran, perlu ada kesiapan untuk belajar memperhatikan pintu yang lain yang Tuhan mungkin bukakan, kesempatan yang lain yang Tuhan sediakan. Ini bukankah satu hal yang baik? Paulus dan rekan-rekannya mau pergi memberitakan Injil. Apa sih yang tidak baik dari memberitakan Injil? Kan orang belum percaya. Saya mau supaya dia menjadi orang percaya. Saya pergi ke tempat dia memberitakan Injil. Kenapa Roh Yesus? Kenapa Roh Kudus mencegah pemberitaan Injil? Kita tidak mengerti. Tetapi penulis Lukas mau beritahu bahwa antara yang kau pikir baik dan rencana Tuhan itu bisa sangat berbeda. Yang kau kehendaki dan yang Tuhan kehendaki itu bisa sangat lain. Maka kita perlu keberanian untuk menerima panggilan. Bukan cuma keberanian secara mental untuk bersiap menerima apa yang akan dikerjakan, tapi keberanian untuk merubah apa yang kita rasa sudah yang terbaik. Nah, kesempatan yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan bukakan, mungkin bukan langkah yang masuk akal menurut kalkulator kita, saudara. Kita hidup punya hitung-hitungan. Kita hidup sudah punya kalkulasi. Habis ini kemana? Setelah saya lulus, saya mau kerja. Setelah saya kerja, saya mau kemana? Kalau saya kerja ini berapa tahun, saya akan buka usaha. Setelah buka usaha, saya mau buka cabang. Setelah buka cabang besar, mau IPO. Setelah itu akan jadi apa? Kita sudah punya kalkulator sendiri. Tetapi mengikuti Tuhan seringkali tidak seperti itu. Seringkali apa yang Tuhan bukakan bukanlah apa yang masuk akal bagi kita. Ketika saya pernah ceritakan ketika pertama kali ke Surabaya, saya sangat takut. Saya tidak percaya bahwa saya harus ke Surabaya. Karena sebagai mahasiswa sudah ada rutenya. Setelah menyelesaikan seluruh studi, ada praktek 1 tahun. Setelah praktek 1 tahun, itu harus kemudian dia menyelesaikan tesis. Lalu menyelesaikan tesis, kemudian harus melayani sebagai vikaris minimal 3 tahun. Dan ketika waktu itu diutus ke Surabaya, saya sama sekali tidak berpikir. Saya terus doa jangan ke Surabaya. Saya terus doa biar selesaikan tesis, biar menyelesaikan seluruh kalkulasi itu dengan tenang. Tetapi Tuhan berkehendak lain, sehingga harus pergi, tidak ngerti, harus taat, tidak siap, harus kerjakan. Nah, saudara sekalian, di sini memberitahu kita harus bersiap menghadapi perubahan yang sekalipun rasanya tidak masuk akal
di dalam hidup kita, di dalam studi kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita. Kadang kita sudah membuat perkiraan kalau anak saya dari kecil saya sudah merancang dia TK harus di mana, dia harus SD belajar apa, dia harus belajar musik ini, dia harus mengerti ini, belajar bahasa ini, dia SMP, dia SMA. Kita sudah punya kalkulasi semuanya mengenai pertumbuhan anak-anak kita. Tetapi yang terjadi seringkali tidak seperti itu. Maka saudara sekalian, banyak hal yang kita harus bersiap untuk menghadapi perubahan, dan itu seringkali rasanya tidak masuk akal. Di dalam kisah ini, mereka selanjutnya mencoba menuju ke utara, ke Bitinia yang terletak di sepanjang pantai selatan Laut Hitam. Tetapi Alkitab mengatakan di ayat ke-7, sekali lagi, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Tadi Roh Kudus mencegah. Sekarang Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh Kudus sepertinya bikin mereka frustrasi 2 kali berturut-turut. Wah saudara, kalau sudah mau pelayanan ya, 2 kali Tuhan cegah ya. Mungkin saudara mengatakan, cukuplah Tuhan, emangnya saya siapa? Harus menunggu begitu, harus diperlakukan seperti itu. Maka kita mungkin sudah mundur. 2 kali Tuhan cegah saudara sekalian. 2 kali Roh Kudus seperti membuat mereka frustrasi. Padahal niatnya baik loh. Mereka bukan mau pergi dagang. Mereka bukan mau buka apa begitu. Tetapi mereka mau mengkabarkan Injil. Maka kita mungkin pikir, sungguh aneh. Rasanya Roh Allah mencegah pemberitaan Injil dengan cara seperti itu. Apa maksudnya Tuhan? Nah ini kan kita seringkali tanya ya. Apa maksudnya Tuhan? Saya mau pelayanan ini kok kenapa begitu sulit? Apa maksudnya Tuhan? Nah di dalam kasus ini, Roh memblokir setiap arah yang dipikirkan oleh inisiatif dari manusia. Jadi kemudian para utusan Injil itu mereka mengitari wilayah Misia, lalu mereka sampai di kota pelabuhan di Troas. Maka di sini sangat jelas satu hal saudara, yang kita pelajari sangat jelas ialah bahwa mereka begitu peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Nah saudara sekalian, kita sangat perlu kepekaan kepada pimpinan Roh Kudus. Dan rute yang kemudian mereka ambil itu sangat bergantung di dalam doa dan ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus. Salah satu keunikan di dalam Gereja Reform Injili Indonesia, satu spirit yang Pendeta Stephen Tong sebagai pendiri menurunkan kepada kita adalah kesiapan untuk peka terhadap pimpinan Tuhan. Ketika saya dulu belum masuk sekolah teologi menjadi majelis, kami tidak pernah menyusun program baku untuk tahun berikutnya. Biasanya kita ada rapat tahunan untuk menyusun. Di dalam banyak gereja saudara sekalian ada rapat tahunan menyusun program kerja tahun berikutnya. Januari, Februari, Maret, April. Bahkan menyusun pembicara sampai Natal tahun depan. Biasanya semua sudah tertata dengan rapi. Lalu kalau ada satu perubahan mendadak, kita tidak siap. Dan kita akan mengatakan nanti masuk di periode tahun berikutnya. Tetapi di dalam GRII kita belajar untuk peka terhadap pimpinan Roh Kudus yang begitu dinamis saudara. Seringkali ada sesuatu perubahan mendadak yang tanpa kita siap harus dikerjakan. Itu saudara masih ingat pada masa pandemi tahun 2021 ketika itu mendadak merencanakan Pendeta Stephen Tong keliling Natal melayani ke beberapa kota. Lalu di Surabaya bagaimana? Waktu itu jadi ketua panitia saya bingung. Waktunya kalau tidak salah rencana awal kurang dari 2 minggu. Saudara, kurang dari 2 minggu mempersiapkan paduan suara, cari tempat, mengurus segala sesuatu, mengurus surat izin untuk bisa ada acara Natal di tengah COVID. Itu hal yang kita tidak pikirkan. Pikiran pertama yang muncul adalah, sudahlah, tidak mungkin. Tetapi Tuhan memimpin, apa yang tidak mungkin akhirnya jadi. Sehingga saya percaya pada hari itu ada orang-orang yang menerima pelayanan itu dan Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Maka saudara sekalian, kita belajar mengikuti kepekaan pimpinan Tuhan, mengikuti kedinamisan penyertaan Tuhan. Nah, sewaktu Roh menutup pintu bagi pelayanan Paulus dan rekan-rekan, maka mereka terus mencari arah apa sih yang Tuhan mau bagi pelayanan yang berikutnya. Setelah dialihkan 2 kali, maka Paulus kemudian berhenti di Troas, di pantai timur Laut Aegea, dan di situ Tuhan berkehendak lain. Tuhan mengirimkan
penglihatan kepada Paulus. Paulus menerima penglihatan tentang seorang laki-laki dari Makedonia yang seringkali yang tadi disebut sebagai panggilan dari Makedonia. Di ayat ke-9, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia yang berdiri di situ dan berseru kepadanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah, saya mau tanya saudara ya, kalau saudara ada di tempat Paulus, pada hari itu, tiba-tiba malam, muncul satu orang mendadak, pakai baju putih-putih. Saudara dapat penglihatan, kira-kira saudara lakukan apa? Saudara lakukan apa? Lari terbirit-birit. Nah, untung pada zaman Paulus belum banyak sinetron-sinetron horor. Paulus tidak terpengaruh, Paulus memperhatikan. Orang itu berseru, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah, saudara, dalam Kisah Rasul, Lukas mencatat beberapa penglihatan yang diberikan untuk menguatkan dan untuk menuntun orang-orang kunci pada saat-saat yang sangat genting, saat yang sangat penting. Jadi penglihatan itu bukan sesuatu yang kita dapatkan random. Kita sering mendapati kesaksian-kesaksian orang yang seakan-akan dapat penglihatan random. Lalu kesaksian, saya pada satu kali Tuhan kemudian memberikan penglihatan. Lalu saya lihat penglihatan itu, saya sangat terpengaruh, saya sangat tergugah, tapi tidak tahu maksudnya apa. Waktu Tuhan kasih penglihatan, di situ Tuhan punya rencana yang jelas. Di situ Tuhan menguatkan atau Tuhan memimpin orang-orang kuncinya di saat-saat yang genting, saat yang penting. Kita lihat misalnya satu contoh, Tuhan memberi penglihatan kepada Stefanus. Kapan? Ketika Stefanus sedang dirajam oleh batu. Di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 55, batu menghantam, batu dilemparkan kepada Stefanus. Tentu dalam keadaan seperti itu, kita dalam keadaan Stefanus pasti sangat penuh ketakutan. Kita sangat penuh dengan rasa tidak ada sejahtera. Batu menghantam, tetapi apa yang terjadi? Di situ dicatat, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, dia menatap ke langit. Batu dari bawah datang, tapi dia lihat ke langit dan di situ dia melihat glory of God, kemuliaan Allah, dan dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. It's wonderful. Betapa indahnya ketika Yesus berdiri seakan menyambut Stefanus yang telah martir, mati bagi Yesus. Lalu disitulah Stefanus mengatakan apa? Aku melihat bukan batu. Sungguh aku lihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Disitulah memberikan kelegaan, memberikan ketenangan yang luar biasa kepada Stefanus. Nah, di dalam Kisah Rasul Tuhan kasih penglihatan kepada Cornelius, kepada Petrus, kepada Paulus. Banyak penglihatan Tuhan berikan kepada orang-orang percaya di dalam Kisah Rasul. Tetapi, saudara, di sini kita harus hati-hati ya. Kita jangan mencari-cari penglihatan. Ayo, kamu jadi pengurus. Tunggu, saya tunggu penglihatan dulu. Wah, ini saudara jangan cari-cari penglihatan. Jangan tunggu-tunggu penglihatan. Jangan tuntut penglihatan di dalam hidup kita. Karena apa? Bahkan di dalam seluruh kisah para rasul, penglihatan itu tidak sering. Penglihatan itu tidak terduga oleh tokoh yang bersangkutan. Karena itu kita harus menyimpulkan bahwa penglihatan itu adalah pimpinan ilahi yang tidak biasa. Tetapi pada masa kini bagaimana? Pada masa kini firman Tuhan sudah lengkap dituliskan kepada kita. Firman Tuhan sudah lengkap tersedia. Betul, Allah memang berdaulat. Dan Allah tetap bisa kasih penglihatan. Betul nggak? Allah berdaulat, Allah tetap bisa berkuasa, kasih penglihatan, bahkan sampai masa kini. Tidak ada batas untuk apa yang bisa Allah lakukan. Tetapi pada saat bersamaan, kita harus hati-hati ketika bicara mengenai penglihatan dan penafsiran daripada penglihatan. Kita mesti ingat bahwa Alkitab sudah lengkap. Pada zaman Kisah Rasul, Alkitab belum dituliskan lengkap. Tetapi pada zaman kita, Alkitab sudah lengkap diwahyukan. Dan Alkitab sudah kasih tahu segala sesuatu yang perlu bagi orang-orang percaya. Nah, jikalau seumpama Allah memberikan penglihatan, maka penglihatan itu akan persis sesuai dengan apa yang sudah Dia nyatakan di dalam kitab suci.
Penglihatan itu tidak pernah boleh diperlakukan sebagai otoritas yang sama atau bahkan lebih tinggi dari firman Allah. Tidak pernah. Ada orang yang mengatakan tidak usah baca Alkitab karena Roh Kudus bisa memberikan ilham penglihatan visi yang lebih penting dari Alkitab. Itu omong kosong, saudara sekalian. Karena penglihatan tidak boleh dianggap sama, bahkan sama dengan atau lebih tinggi daripada firman Allah. Firman Allah merupakan otoritas yang tertinggi bagi iman dan cara hidup orang Kristen. Maka jikalau misalnya nih, engkau rasa engkau dapat penglihatan dan merasa bahwa Allah memberikan itu kepadamu, telitilah kitab suci baik-baik. Dengan apa? Dengan rendah hati, dengan berdoa sungguh-sungguh, dan memastikan apakah itu sesuai dengan Alkitab. Setelah doa, mintalah hikmat mengetahui apa yang Tuhan mau. Saudara lakukan apa yang Tuhan ingin saudara kerjakan sebagai respon terhadap penglihatan itu. Tuhan tidak pernah kasih sesuatu untuk orang membanggakan diri. Aku dapat mimpi. Oh, aku lebih hebat daripada kalian. Kalian belum dibawa Tuhan ke sorga. Kalian belum dibawa Tuhan pergi neraka. Kalian belum dibawa Tuhan pergi ke tempat-tempat yang orang tidak pernah ke sana. Tidak. Tuhan tidak pernah kasih untuk kita kemudian membanggakan diri. Tetapi Tuhan kasih sesuatu kepekaan untuk kita berespon kepada apa yang Tuhan berikan itu. Maka di dalam Alkitab, Allah tidak pernah kasih penglihatan kepada seseorang lalu membiarkan maknanya itu tersembunyi. Tidak ada, saudara. Tuhan tidak pernah kasih sesuatu lalu biarkan orang itu meraba-raba. Orang itu tidak ngerti. Orang itu menerka-nerka. Tidak pernah. Nah, kita kembali kepada bagian ini. Bagi Paulus, visi itu adalah tuntunan yang sangat jelas yang dia butuhkan. Setelah 2 kali Roh Kudus mencegah, Roh Yesus tidak mengizinkan, maka Paulus sangat butuh Tuhan maunya apa? Maka itu adalah tuntunan yang jelas bagi Paulus. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 10 mencatat, setelah Paulus lihat penglihatan itu, segera. Nah, Paulus tidak menunggu lagi. Nah, ini visi dari Tuhan, ini kehendak dari Tuhan. Maka segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami tarik kesimpulan bahwa Tuhan sudah panggil kami memberitakan Injil kepada orang-orang di tempat itu. Nah, saudara sekalian, di sini ada perubahan perspektif ya. Kalau kita baca Alkitab lebih peka, kita tangkap sesuatu pasti beda. Di dalam ayat 8 masih ceritanya ditulis dalam perspektif orang ketiga. Lukas menulis mereka. Tetapi di ayat 10 perhatikan. Ketika orang pertama jamak, yaitu kami, segeralah kami. Nah, di sini kami digunakan. Disinilah pertama kali narator, yaitu Lukas, melibatkan diri di dalam peristiwa tersebut. Jadi kapankah Lukas bergabung? Di sini, saudara sekalian, ayat ini. Maka jelas bahwa Lukas, penulis Kisah Rasul, ketemu Paulus di mana? Ketemu Paulus di Troas. Dan bergabung dengan rombongan misi itu. Nah, beberapa orang penafsir mengatakan bahwa Lukaslah orang Makedonia yang dilihat oleh Paulus di dalam penglihatannya. Maka ketika Paulus ketemu Lukas, Paulus langsung yakin ini pimpinan Tuhan. Dan Paulus tanpa ragu membawa Lukas di dalam perjalanannya ke barat. Tetapi Lukas di dalam Kisah Para Rasul tidak kasih tahu kita siapa orang itu. Jadi bukan itu yang paling penting, tetapi identitas orang itu sebagai orang Makedonia. Itu yang paling penting. Nah, Paulus ketika mendapat penglihatan itu, Paulus segera sadar. Ini penglihatan adalah sarana, media yang Tuhan berikan untuk memanggil dia masuk ke dalam misi di Makedonia. Maka Paulus pun taat kepada panggilan itu. Paulus taat. Timotius dan Silas juga langsung setuju ketika Paulus menceritakan pengalaman itu kepada mereka. Maka saudara sekalian, di sini pentingnya rekan kerja yang juga punya kepekaan. Saudara yang melayani, sesama orang yang melayani harus juga turut giat berdoa, harus giat baca kitab suci, harus peka pimpinan Tuhan. Kalau saudara melayani, saudara peka, yang lain tidak peka. Sebagian peka, sebagian kurang peka. Maka pelayanan sulit sekali, saudara sekalian. Karena ada yang peka, ada yang tidak peka. Di sini saudara lihat, rekan-rekan daripada Paulus, mereka langsung setuju karena mereka tahu, yes, this is the guidance of God.
Ini adalah pimpinan Tuhan. Jikalau orang Makedonia butuh pertolongan, kita harus segera ke situ. Maka panggilan Makedonia membawa Paulus dan rekan-rekannya berlayar dari Troas. Mereka menyeberangi lautan, pergi ke Neapolis. Mereka berhenti bermalam di Pulau Samotrake. Lalu dari Neapolis, mereka melanjutkan perjalanan ke kota Romawi di Filipi. Nah, ini kota penting ya. Kota penting di wilayah Makedonia. Nah, saudara perhatikan satu hal yang menjadi ciri khas dari pelayanan Paulus di dalam Kisah Rasul. Paulus sering menyasar kota-kota penting di pesisir, kota-kota dagang, kota-kota maju. Kenapa? Karena Paulus tidak mau susah, karena Paulus tidak mau pergi ke kota-kota kecil, tidak. Paulus juga melayani kota kecil. Tetapi dia memusatkan diri di kota-kota besar, kota penting, kota dagang. Kenapa? Nah, ini juga kita melihat ciri khas yang pendeta Stevenson tekankan. Ketika mencari tempat, carilah tempat yang terbaik. Ketika membuka sebuah gereja, sebisa mungkin cari tempat strategis. Kenapa? Karena seperti yang dikerjakan Paulus, di kota-kota dagang, orang datang berkumpul. Ada yang datang berdagang, ada yang datang studi, ada yang datang bekerja. Jikalau dia dipengaruhi oleh iman Kristen, maka dia akan pulang sebagai penginjil ke daerahnya masing-masing. Nah, Filipi ini adalah kota yang penting. Dan daerah ini masih dikenal sebagai pintu gerbang ke Eropa. Nah, ini penting saudara ya. Ini sangat penting visi yang penglihatan yang Paulus dapatkan. Karena sampai saat itu, sampai Kisah Rasul ke-16, Injil masih terbatas di wilayah Asia. Dan banyak ahli sejarah menganggap bahwa respon Paulus terhadap panggilan Makedonia itulah kemudian membawa agama Kristen tersebar ke Eropa dan ke dalam peradaban dunia barat. Jadi Injil sebelumnya masih di wilayah Asia. Saya nggak tahu alasannya kenapa mereka belum ke Eropa. Tetapi Tuhan menganggap bahwa Injil harus masuk ke Eropa. Maka disitulah panggilan begitu spesifik diberikan kepada Paulus. Nah, ini perubahan yang sangat amat penting di dalam sejarah kekristenan. Jadi seringkali yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita bukan kepentingannya semata-mata untuk kita, tetapi kepentingannya jauh lebih luas daripada itu. Waktu kita dapat pelayanan, ingat, bukan hanya untuk lingkup pelayanan itu saja yang Tuhan kehendaki. Kita tidak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan bagi orang-orang yang lain, bagi hari depan, sejarah yang kita belum lihat pada hari ini. Maka ketika Paulus respon, kita lihat selanjutnya di dalam Kisah Rasul, banyak hal-hal penting yang kemudian terjadi sebagai akibat dari keberanian dan ketaatan Paulus merespon terhadap panggilan Tuhan. Kita lihat misalnya di dalam Kisah Rasul 16 ayat 14-15 ada pertobatan Lydia. Lydia seorang kaya pedagang kain ungu. Dia mungkin merasa hidupnya sudah baik-baik saja. Dia mungkin merasa hidupnya sudah berhasil sebagai seorang pengusaha yang sukses. Tetapi dia belum kenal Injil. Maka saudara bayangkan, kalau Paulus tidak pernah merespon kepada panggilan Tuhan, maka Lydia tidak pernah kenal Injil. Dia tetap jadi pengusaha yang sukses, dia tetap jadi orang kaya, tapi dia kekurangan akan keselamatan dari Tuhan. Maka saudara sekalian, apa yang Paulus lakukan kemudian membawa Lydia menjadi seorang percaya. Lalu kemudian kita mendapati di ayat selanjutnya, seorang hamba perempuan dengan roh tenung itu kemudian dibebaskan. Bayangkan jikalau Paulus tidak membawa Injil ke Makedonia, dia tetap seorang hamba perempuan yang diikat oleh kuasa kegelapan sampai matinya. Tetapi saudara, dia boleh menerima kelepasan itu. Paulus kemudian dipenjarakan di Filipi bersama dengan Silas. Apakah itu buah dari orang yang melayani? Orang yang melayani kenapa masuk penjara? Orang yang melayani kenapa sakit penyakit? Orang yang melayani kenapa jadi susah? Kita tidak berhenti di situ. Karena melalui pemenjaraan itu, kepala penjara dan seisi rumahnya dibawa kepada keselamatan. Kepala penjara akhirnya menerima anugerah Tuhan dan diselamatkan. Lalu di Kisah Rasul 17, kita mendapati khotbah Paulus di Athena, di Areopagus. Khotbah yang begitu sampai hari ini legendaris, saudara sekalian. Jikalau Paulus tidak pergi ke Makedonia, semuanya itu tidak ada.
Juga Paulus merintis beberapa gereja di kota-kota di Makedonia. Seperti di Filipi dalam Kisah Rasul ke-16. Di Korintus, di Tesalonika dalam Kisah Rasul ke-17. Lalu di Korintus dalam Kisah Rasul 18. Dan semua ini adalah gereja-gereja yang penting di dalam pertumbuhan gereja mula-mula, saudara. Filipi, Tesalonika, Korintus adalah gereja yang penting. 5 surat Perjanjian Baru, surat Filipi, surat Tesalonika, surat Korintus itu dituliskan untuk ketiga gereja ini. Dan kita lihat, mungkin Paulus pikir dia hanya berespon kepada panggilan orang muda dari Makedonia, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Tetapi saudara sekalian, sejarah gereja dan sejarah dunia berubah selama-lamanya karena panggilan Makedonia yang Tuhan berikan. Maka di sini kita perlu belajar peka akan perubahan arah yang Tuhan kehendaki. Coba ingat apa yang Tuhan kerjakan melalui perubahan arah di dalam hidupmu. Saudara sekalian, sebagian besar daripada kita mungkin bukan dibesarkan dalam keluarga Kristen. Kenapa saudara hari ini jadi Kristen? Apakah karena kemauan kita maka kita jadi Kristen? Tidak. Karena Tuhan pernah pakai orang yang Tuhan berikan visi, yang Tuhan gelisahkan hatinya untuk memberitakan Injil, sehingga kita atau keluarga kita, orang tua kita, mereka pernah menerima berita Injil. Maka saudara sekalian, kita harus peka, kita harus belajar akan perubahan arah yang Tuhan kehendaki. Nah saudara sekalian, waktu kecil saya mendengarkan khotbah dari pendeta Stephen Tong. Masih kelas 1 SD. Waktu itu pendeta Stephen Tong sering ke Makassar memimpin KKR. Lalu saya dengarkan dan saya merasa khotbah ini berbeda. Maka saya kepingin dengar terus. Lalu kemudian beberapa tahun sekali pendeta Stephen Tong datang. Saya terus kepingin mendengarkan. Dan pertumbuhan iman sangat dipengaruhi oleh khotbah-khotbah dari pendeta Stephen Tong. Maka di situ saya membayangkan, saya telah menerima berkat melalui panggilan yang Tuhan berikan kepada pendeta Stephen Tong. Dan ada begitu banyak orang di seluruh dunia yang juga menerima berkat melalui pelayanan pendeta Stephen Tong. Bayangkan jikalau Tuhan tidak pernah menggelisahkan hati pendeta Stephen Tong ketika umur 17, ketika mendengarkan khotbah, mendengarkan Injil diberitakan, lalu maju ke depan dengan air mata yang mengalir menyerahkan diri. Jikalau itu tidak pernah terjadi, saya tidak tahu saudara sekalian. Maka saudara, perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu tidak hanya pengaruh kepada kita. Itu akan pengaruh kepada banyak orang, mungkin juga pengaruh kepada bangsa-bangsa lain tanpa kita sadari. Maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kisah yang terbentang dari Kisah Rasul 15 ayat 36 sampai Kisah Rasul 16 ayat 10 itu menunjukkan satu hal. Pentingnya inisiatif manusia. Tentu inisiatif manusia itu penting ya. Jadi saudara kan tidak pelayanan sembarangan saja kan. Kita ada pengaturan, kita ada kepengurusan, ada penataan pelayanan yang baik. Yang main musik tidak serta-merta hari Minggu mau nyanyi lagu apa, enggak tahu. Pimpinan Tuhan datang tempat ini baru pilih lagu. Liturgos juga tidak sembarangan. Tapi kita sudah menyusun lagu, sudah menyusun penata layan. Itu tentu bagus. Itu harus ada inisiatif di dalam pelayanan. Penting. Tetapi sekaligus juga bagian ini mau beritahu kita betapa terbatasnya inisiatif manusia di dalam rencana Tuhan. Kita jangan kira Tuhan ikut agenda kita. Tuhan ikut rencana kita. Inisiatif kita memang baik, tapi sangat terbatas di dalam pekerjaan Tuhan. Rencana Paulus mengunjungi gereja-gereja di Galatia Selatan itu baik enggak? Itu jelas inisiatif yang baik. Dan itu tentu diberkati Tuhan. Tetapi rencana untuk melanjutkan pemberitaan Injil ke Asia dan Bitinia, meskipun baik, meskipun masuk akal dikerjakan, tetapi Tuhan tidak setuju. Karena dia memiliki prioritas yang lain. Di sini kita perlu lihat prioritas apa yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan mau engkau menjadi hamba Tuhan, tapi engkau mengatakan tidak, seumur hidup mau jadi guru sekolah minggu, engkau tidak ngerti prioritas Tuhan.
Kalau Tuhan mau engkau menjadi seorang penatua, engkau menjadi seorang yang memikul tanggung jawab, tapi engkau mengatakan tidak, saya jadi orang Kristen awam saja, saya jadi jemaat biasa saja, tidak usah melayani. Saudara tidak memahami prioritas Tuhan. Kalau Tuhan punya prioritas, kita harus peka. Tetapi apakah yang direncanakan Paulus tidak baik? Paulus mau memberitakan Injil di daerah Galatia. Paulus mau mengunjungi gereja-gereja di Galatia Selatan. Apakah itu tidak baik? Baik, saudara sekalian. Dan memang ada dalam rencana Tuhan. Ketika waktunya tiba, Tuhan mengizinkan Injil diperkembangkan di daerah itu. Kita lihat dalam Kisah Rasul 18 ayat 23. Setelah beberapa hari lamanya, dia tinggal di situ. Kita lihat pada slide, dia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati daripada semua murid. Saudara lihat ya, ternyata kemudian Tuhan memberikan kesempatan itu. Dia menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia, meneguhkan hati semua murid. Lalu di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat pertama di situ mengatakan, Petrus membuka suratnya dengan menuliskan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Berarti Tuhan tidak buang daerah itu. Cuma pada saat itu, prioritas Tuhan berbeda. Pada saat itu, panggilan Tuhan spesifik pergi ke Makedonia. Nah saudara, kita tidak bisa mengharapkan bahwa Allah memimpin dengan cara yang sama pada hari ini. Melalui penglihatan, melalui nubuat-nubuatan yang menuntun kita mengambil keputusan sehari-hari. Tetapi kita didorong oleh kisah ini untuk percaya akan kedaulatan dan campur tangan Allah di dalam mengarahkan Injil kerajaannya, di dalam mengarahkan gerejanya melalui firman Tuhan. Maka saudara, belajarlah firman Tuhan. Kadang orang Kristen malas belajar firman Tuhan. Maunya terima penglihatan langsung. Maunya Tuhan langsung ngomong, yuk pergi ke situ. Enggak. Saudara, belajar firman dengan baik. Ketika belajar firman, Tuhan kasih kepekaan yang diuji oleh firman. Tuhan kasih kepekaan yang diasah oleh firman. Maka saudara, belajar firman. Yang kita perlukan apa? Kepekaan, kerelaan, keberanian berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Tidak gampang saudara ya. Ketika Tuhan kasih panggilan, di situ Tuhan akan menuntut. Maka saudara perlu keberanian, kerelaan untuk membayar harga. Tidak gampang. Banyak orang untuk diri sendiri berani bayar, tapi untuk pekerjaan Tuhan tidak berani bayar. Banyak orang untuk diri sendiri, untuk kenikmatan diri, bayar mahal pun rela. Tapi untuk melayani orang lain, tidak rela. Maka waktu Tuhan panggil, perlu ada keberanian, kerelaan untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Yang sangat penting di sini berkenaan panggilan Tuhan adalah keberanian dan kerelaan untuk berespon. Tuhan panggil sebagai hamba Tuhan, ia tahu itu bagus, tapi tidak pernah respon. Tidak pernah jawab. Maka saudara seumur hidup tidak pernah ada kesempatan. Keberanian itu bukan cuma menghadapi panggilan dari luar. Oh, ada satu pekerjaan besar. Tuhan kasih panggilan untuk menggarap satu pekerjaan. Lalu kita mengatakan, saya berani. Itu bagus. Menghadapi tantangan dari luar. Ada keberanian. Tapi Tuhan juga mau keberanian dan kerelaan untuk mempersiapkan diri seturut dengan panggilan itu. Saudara perhatikan ya, ketika Tuhan panggil, Tuhan mau orang itu dibentuk. Tuhan mau orang itu diubahkan mentalitasnya. Tuhan mau orang itu menjadi seorang pelayan yang siap. Tuhan tidak pernah kasih panggilan, lalu orang itu tidak mengalami perubahan. Tidak mungkin saudara. Waktu seorang menjadi karyawan di level bawah, ketika dia satu hari jadi manajer, dia harus ada perubahan di dalam sikap. Maka saudara di dalam perusahaan pun juga, ketika saudara kerja di bank misalnya, saudara mau diangkat menjadi level manajemen, saudara harus ikut. Kalau zaman saya, ada yang namanya MDP, Management Development Program. Harus ikut supaya boleh naik jabatan, menjadi manajer, menjadi VP, menjadi direktur. Nah saudara sekalian, di dalam dunia sekuler, orang yang mau diangkat untuk tugas dan tanggung jawab lebih besar, dia harus dipersiapkan secara kemampuan, secara mentalitas, sikap, karakter. Maka bayangkan ya, kalau saudara dipanggil Tuhan melayani, apakah kita tidak perlu mempersiapkan diri? Apakah kita tidak perlu mengubah diri kita
mengubah karakter kita. Orang yang malas, tetap malas kemudian jadi pengurus. Orang yang suka ribut, tetap suka ribut ketika jadi pengurus. Apakah seperti itu? Tidak, saudara sekalian. Orang yang tidak rela bayar harga, apakah tetap tidak rela bayar harga? Tidak. Ketika Tuhan memberikan panggilan, dia harus ada keberanian menerima panggilan itu. Juga harus ada keberanian mengasah diri, mengubah sikap, mentalitas di dalam pelayanan. Orang jadi karyawan level bawah, mau jadi manajer, dia harus memiliki cara pandang yang beda. Dulu apa-apa tanya atasan, sekarang sudah jadi atasan, tidak bisa tanya lagi bawahan. Dia harus siap memikul tanggung jawab. Maka saudara sekalian, keberanian menghadapi dari luar itu penting. Tetapi bagaimana dengan sikap di dalam sebagai seorang pelayan? Orang yang jadi hamba Tuhan, Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan begini. Ada hamba Tuhan yang datang kepada Pendeta Stephen Tong dan mengatakan, susah, saya pelayanan susah. Kenapa? Jemaat tidak mengerti saya. Loh, Pendeta Stephen Tong mengatakan, you hamba Tuhan. Harusnya you yang mengerti jemaat, bukan jemaat yang mengerti kamu. Wah, ini satu hal yang beda ya. Dulu jadi jemaat, begini sih hamba Tuhannya, begini sih gerejanya, pengurusnya begini-begini. Loh, setelah menjadi seorang hamba Tuhan, setelah menjadi seorang pengurus, harus mentalitasnya lain. Bukan lagi mengeluhkan gerejanya, tetapi apa yang yang Tuhan mau saya kerjakan untuk gereja ini. Apa yang Tuhan tuntut daripada saya. Banyak hal yang dulu saya rasa biasa, sekarang tidak boleh lagi. Dulu tidak bisa terima orang lain, sekarang hati harus luas. Dulu suka ribut, sekarang tidak boleh lagi. Dulu suka omong sembarangan, sekarang harus jaga mulut. Dulu tidak berani bayar harga, sekarang harus rela. Dulu tidak berani sedia waktu, sekarang harus sedia waktu. Harus ada perubahan, saudara, ketika Tuhan memberikan panggilan itu. Dan seorang yang melayani sebagai, misalnya ya, saudara melayani sebagai guru sekolah minggu. Sebelum saudara melayani, bacanya cuma satu buku. Setelah melayani jadi guru sekolah minggu, bacanya tetap satu buku. Apakah saudara siap untuk melayani sebagai guru sekolah minggu? Saudara dituntut sangat besar. Melayani anak-anak itu beda. Anak itu kalau orang tua gampang lupa, susah ingat. Ini kalimat Pendeta Anton ya. Kalau anak kecil apa? Gampang ingat, susah lupa. Kalau kita gampang lupa, susah ingat. Kalau anak kecil tidak, maka persiapkan diri dengan baik. Setiap orang yang mau ngajar, belajar sebisa mungkin. Tentu tidak semua orang punya kemampuan belajar yang sama, tetapi harus menuntut diri. Saya menjadi seorang pengurus, saya menjadi seorang aktivis, saya harus tuntut diri lebih daripada orang lain. Maka saudara sekalian, ini yang paling tidak mudah ya. Kadang-kadang tantangan dari luar kita bisa hadapi. Kita punya resource, kita punya dana, kita punya koneksi, kita bisa kerjakan. Tapi yang di dalam bagaimana? Karakter kita siap nggak? Kadang-kadang ketika Tuhan bereskan itu yang paling tidak gampang. Kadang-kadang waktu Tuhan bereskan itu yang paling menyakitkan kita. Kita tidak rela kebiasaan lama kita dipangkas. Yang kurang patut Tuhan suruh buang. Kita tidak siap, kita tidak rela. Karena kita suka dengan apa yang lama itu. Tapi waktu Tuhan mau pakai, Tuhan akan singkirkan semuanya itu. Kadang-kadang kita harus menangis, saudara. Kadang-kadang kita tidak siap, kita marah, kita berkeluh kesah. Tapi itu yang Tuhan kehendaki. Maka saudara, gereja kalau mau bertumbuh, Tuhan akan berikan panggilan dan orang yang siap menerima panggilan. Maka saudara, kalau Tuhan kasih panggilan, minta kesiapan dari Tuhan. Minta kesiapan, minta kerelaan, minta keberanian untuk menjawab panggilan Tuhan. Maka mari kita bersama-sama di dalam HUT Citra yang ke-15. Kita menyongsong hari depan. Apa yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam panggilan Makedonia kita. Setiap orang punya panggilan Makedonia masing-masing. Berbeda-beda. Ada orang yang dipanggil Tuhan untuk tugas yang begitu rumit. Ada yang dipanggil Tuhan memperhatikan orang-orang tua. Memperhatikan, membesuk orang yang sakit. Masing-masing kita memiliki panggilan Makedonia kita. Tetapi janganlah ketidakpekaan kita membuat kita melewatkan kesempatan itu. Saudara sekalian, kita sering ikut Tuhan merasa kesempatan selalu datang. Jangankan ya, ikut Tuhan ya. Bisnis saja kita kadang tidak mau kehilangan kesempatan bisnis loh. Benar nggak? You sedang sakit mau kemana? Loh, ini mau ketemu klien loh. Ini kalau saya tidak datang ini, saya bisa melewatkan kesempatan bisnis. Ini miliaran, ini jutaan dolar loh kalau saya nggak datang loh. Saya harus datang.
Tapi you baru keluar rumah sakit, enggak apa-apa. Nanti you mati. Mati enggak apa-apa, belum tentu kan? Nah, saudara sekalian, tetapi kita kadang-kadang tidak peka dengan pekerjaan yang Tuhan berikan. Nah, saudara, jangan lewatkan kesempatan itu. Filsuf Yunani bernama Heraklitos, dia mengatakan, engkau tidak dapat melangkah 2 kali di sungai yang sama. Waktu injak, airnya kelihatan sama. Tapi air yang dulu injak, sekarang sudah pergi kemana? Sudah ke laut. Saudara tidak pernah bisa injak di air yang sama. Maka hidup itu sama seperti itu. Seperti sungai yang mengalir. Kita tidak pernah bisa mengulangi 1 hari. 1 hari kita tidak bisa ulangi. Hari ini ulang tahun ke-15 kita rayakan. Tahun depan tidak mungkin ulang tahun 15. Ulang tahun 16. Ulang tahun 17. Ulang tahun 18. Sudah ulang tahun ke-30 baru ingat. Selama 30 tahun, saya belum kerja apa-apa. Kesempatan sudah lewat. Tuhan sudah pernah berikan kesempatan itu. Nah, saudara, hidup terus gerak. Dan jangan lupa, 1 hari kita akan diminta pertanggungan jawab atas apa yang Tuhan berikan. Tuhan akan bertanya, engkau pernah diberi kesehatan. Dengan kesehatan itu, apa yang kau kerja? Engkau pernah diberikan kelimpahan lebih daripada orang lain. Engkau pernah diberikan uang yang lebih banyak dari orang lain. Dengan apa kau pakai? Untuk apa kau gunakan uang itu? Engkau pernah diberikan jemaat untuk diperhatikan. Untuk apa? Semua kesempatan itu diberikan talenta sekolah lebih daripada orang lain. Diberikan banyak hal. Tuhan akan menanyakan engkau 1 hari nanti. Hamba yang dikasih 5 talenta, Tuhan tanya, apa yang kau pakai? Apa yang kau hasilkan? Hamba yang dikasih 2 talenta ditanya, bagaimana engkau mengelola 2 talenta itu? Hamba yang 1 talenta Tuhan tuntut. Nah, saudara sekalian, hidup itu Tuhan beri begitu banyak kesempatan. 1 demi 1 lewat. Apakah sikap kita? Bagaimana kita menjawab kesempatan Tuhan? Kemana Tuhan akan panggil? Apakah dari sini Tuhan akan pimpin kita? Pergi kemana? Kita tidak tahu, saudara. Pada hari ini kita punya rencana. Kita tidak bisa memastikan semuanya. Dan kalau Tuhan memberikan panggilan dari Makedonia, di situ kita menggumulkan baik-baik. Siapkah dan relakah kita? Apakah Tuhan mau pakai gereja ini besar seperti apa, kita tidak tahu. Tapi waktu Tuhan mau pakai gereja ini besar, Tuhan akan kerjakan sesuatu untuk mempersiapkan keberanian, kerelaan, ketaatan kita. Mungkin pada saat itu tidak enak. Pada saat itu tidak nyaman. Tapi itulah yang Tuhan akan kerjakan. Sebab tujuan daripada jemaat berdiri bukan kenyamanan kita. Saya sudah nyaman di sini. Tuhan bilang enggak. Tujuan daripada gereja adalah untuk menyatakan kemuliaan daripada Tuhan yang telah menebus dan yang telah menyelamatkan. Gereja hadir menyatakan His kingdom is on this earth. Gereja membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Bukan kepada diri kita, tetapi kepada Dia. Maka biar kita mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh. Ulang tahun berikutnya, tidak tahu apa yang Tuhan sudah kerjakan, akan kerjakan melalui jemaat di tempat ini. Biar kita doa baik-baik, pimpinan Tuhan seperti apa. Mari kita berdoa. Dan untuk doa, saya minta untuk Vikaris Amin boleh naik ke depan memimpin kita dalam doa meresponi firman Tuhan di hari ulang tahun Gary Citra. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Di dalam kami merayakan hari ulang tahun ke-15 Gary Citra pada hari ini, kami sekali lagi boleh diberikan firman Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan memimpin Rasul Paulus untuk boleh memberitakan Injil. Ketika Tuhan memimpin dia dan membukakan jalan kepadanya dan memberikan keberanian dan memampukan dia untuk boleh tidak mengikuti kehendaknya tetapi dengan rela mengikuti pimpinan Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau yang boleh memimpin gerejamu di tempat ini. Engkaulah yang memiliki gereja ya Tuhan. Engkaulah yang mendirikan gereja ini. Punyamulah gereja ini ya Tuhan. Dan kami orang-orang yang berada di dalamnya, yang bekerja di dalamnya, biarlah kami memiliki kepekaan ya Tuhan. Apa yang Tuhan mau inginkan Engkau kerjakan melalui gereja di tempat ini.
Tuhan, tolonglah kami dalam seluruh keterbatasan kami. Biarlah Tuhan yang menambahkan kepekaan, tambahkan iman kepada kami ya Tuhan, tambahkan hati yang mencintai Tuhan, sehingga waktu-waktu yang ada yang akan Tuhan berikan ke depan, kami benar-benar boleh pergunakan dan kami boleh bekerja hanya untuk boleh membawa kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, berkatilah setiap orang yang melayani, berikan kerelaan hati kepada setiap kami ya Tuhan, untuk boleh siap melihat pimpinan Tuhan ke depan, dan biarlah kami dengan rendah hati, dengan kepekaan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kami boleh melewati satu demi satu langkah yang Tuhan akan berikan untuk gereja ini boleh kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang sekali lagi menegur kami hari ini dan meneguhkan iman kami, dan kiranya kami boleh sama-sama ya Tuhan mendengarkan dengan sangat dan dengan iman boleh mengerjakan di dalam kehidupan hari demi hari yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.